Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di FLF Moto TV channel. Teman-teman, kali ini ada yang berbeda ya dari FLF Moto. Biasanya saya edit tutorial Android. Kali ini saya pengen nge-review sebuah motor, tapi bukan partsnya, namun di stiker, atau kita fokuskan ke stiker yang tertempel pada motor tersebut. Karena kenapa? Karena yaitu tadi, saya punya rasa penasaran, mungkin teman-teman juga punya rasa penasaran setiap melihat motor yang memiliki stiker atau full ya di bodinya, itu pakai konsep apa, desain apa, kemudian harga berapa. Nah, ini mungkin bisa menjadi sebuah bahan yang sebagai imajinasinya teman-teman, juga sebagai perbandingan ketika teman-teman mengerjakan motornya dengan full stiker atau decal tadi. Langsung saja kita hadirkan si pemilik motor ini ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat, ini motor apa mas? Motor Scoopy Cargo. Ya, Scoopy Cargo. Kita kenalan dulu sama si ownernya ini. Silakan mas. Ya, nama saya Oni Prasetya dari Cosmic Sticker. Untuk IG-nya, Instagramnya teman-teman bisa lihat ya. cosmic.sticker. Oke. Kalau saya lihat ini motornya simple, minimalis ya teman-teman. Tapi kaya dengan konsep warna dan juga stikernya ini. Kalau teman-teman lihat ada soy dan semacam pernak-perniknya. Sepertinya si owner ini penggemar dari Marquez. Kita tanya aja ya, konsep seperti apa. Bisa dijelaskan mas, ini konsepnya seperti apa? Ya, untuk ini kita pakai konsep dari street racing untuk yang Matic dengan membuat tema decal stikernya. Untuk kita pakai yang livery helm Shui X12 Marquez, biar terlihat street racingnya juga. Oh, jadi mengambil dari helmnya si Marquez tadi ya, agar kelihatan look street racing. Iya, benar. Nah, untuk ban stiker, ban stiker itu apa aja sih untuk jenis-jenis stiker? Jenis stiker itu kita ada beberapa mas. Ya. Biasanya kita ada untuk 3D itu untuk biasanya pakai bahan cutting. 3D untuk bahan cutting. Ya, 3D. Lalu kita ada bahan vinil biasanya. Ya, paling banyak ya vinil ini ya, teman-teman. Vinil banyak. Untuk vinil ini kita bisa untuk di print banyak. Di print, oke. Untuk banyak print itu menggunakan bahan dari Orajet, Ritrama juga bisa. Tapi biasanya lebih bagus sih pakai 3M. Pakai 3M itu lebih bagus. Tapi untuk ekonomis sama harga terjangkau kita menggunakan bahan Orajet. Bahan Orajet. Jadi untuk yang harga ekonomis di Orajet. Iya, ban di Orajet, tapi tetap kita pakaikan untuk laminasi super gloss, jadi lebih tebal. Jadi kita nggak kalah dari kualitas yang lainnya. Jadi untuk ekonomis biasanya kita pakai Orajet itu. Jadi artinya begini, kita kalau bikin atau mengkonsep stiker pada motor, kita ada dua kategori, mau masuk ke sehari-hari atau ke konsep apa, perlombaan. Iya. Jadi kalau di perlombaan, saran dari mas lebih baik pakai bahan Orajet. Kalau kontes mending pakai yang 3M mas. Oh, yang 3M? Iya, 3M karena lebih bagus, karena 3M kita kan lebih fokus ke limnya salah satu. Nah, untuk kualitas kan lebih bagus. Untuk 3M kan biasanya bagian yang ekstrim, bisa dibilang seperti itu. Buat stiker kan sulit untuk menempel mas, seperti itu. Nah, kalau buat yang seperti ini kan untuk kadang stiker kan nggak ada yang kuat untuk limnya mas. Jadi ada dua kategori ya teman-teman, untuk teman-teman jika menentukan mau masang stiker pada kendaraan, mau dibuat sehari-hari apa dipakai untuk perlombaan. Jika untuk perlombaan, Mas Oni tadi menyarankan di 3M. Ya, benar. Kalau untuk sehari-hari adalah pakai Orajet. Kemudian Mas, berapa lama pengerjaannya kalau kita bikin sampai keseluruhan ya? Untuk keseluruhan dari nol untuk desain ya mas. Untuk mulai dari desain, pemasangan butuh waktu berapa hari ya? Biasanya kita estimasi 1 minggu mas. 1 minggu. Ya, karena kita perlu memadukan untuk warna, untuk desainnya. Lalu kita proses pemasangan. Kita biasanya bongkar bodi mas. Bongkar bodi ya, dari nol ya? Dari nol kita bongkar bodi total supaya lebih rapi. Untuk warna juga kita bisa nyatu seperti ini. Ini kan motif langsung nyatu mas. Dengan nempel di bodinya ya? Dengan nempel. Tambah apa itu ini terpotong, ini kan langsung nyatu.
Jadi teman-teman alangkah memang baiknya ya kalau untuk yang hasil maksimal agar stiker atau dekal ini nyatu pada kendaraan adalah pengerjaannya dibongkar bodinya Ya, dibongkar total. bongkar total sehingga membutuhkan waktu antara seminggu ya kurang lebih ya. Untuk desain dari nol Dari seminggu. Untuk pemasangan biasanya kita 1 sampai 2 hari bisa jadi biasanya. Oh, gitu. Untuk lama kan kita dari desain mas sebenarnya. Yang lamanya di pembuatan desain. Iya, karena kita harus menyambungkan dari motif body ini ke ini, itu kan kita harus nyatu, benar-benar nyatu. Mas, ada nggak nih tips atau apa ya untuk orang awam seperti kita kan nggak ngerti masang stiker di kendaraan itu yang bagus atau baik itu gimana kan ya sebagai orang awam ini kadang kita bingung. Ini gimana atau gimana? Nah ini ada nggak tips-tipsnya mas? Dari pertama hingga akhir. Untuk tips kita pertama kali bisa menanyakan kepada tokonya menggunakan bahan apa. Terlebih dahulu. Dan ini juga perlu diketahui teman-teman harus tahu juga konsepnya mau untuk perlombaan ya atau harian. Karena kan tadi masnya sudah jelaskan kalau memang kontes pakai 3M, harian orajet. Ya. Jadi kita dulu yang harus tahu paham untuk seperti apa konsep kita terapkan kan? Ya, benar. Kemudian ada lagi habis kita tanyakan untuk apa ini bahan, kita tanyakan untuk pemasangan. Okay. Biasanya untuk pemasangan benar untuk efisien kita langsung ke motor. Tapi lebih alangkah baiknya kita bongkar bodi. Karena bongkar bodi itu stiker kita bisa lipatkan ke dalam, sehingga untuk stiker bisa terlihat lebih rapi. Untuk jarak jangkau ke depan itu lebih aman daripada langsung pemasangan di motor tanpa harus bongkar bodi. Oh gitu, tapi hasilnya lebih detail, lebih bagus yang dibongkar bodi mas, lebih aman juga dibandingkan yang tanpa bongkar bodi. Iya, biasanya kan ada seperti itu. Oh gitu, jadi usahakan ya teman-teman itu bongkar bodi keseluruhan. Ya, jadi satu-satu ya mas. Iya, menanyakan cara pemasangannya. Kita tanya cara pemasangannya pertama seperti apa. Jadi usahakan memang harus bongkar bodi agar lebih maksimal ya. Iya. Bisa nyatu pada kendaraan kita. Terus ada lagi mas? Untuk tips terakhir mas, biasanya kita untuk bilang ke customer untuk perawatan setelah pemasangan. Setelah pemasangan biasanya kita sarankan untuk tidak mencuci terlebih dahulu, supaya kita benar-benar memastikan untuk lem stiker ini benar-benar menempel. Seperti itu. Agar tahan lama ya di benar. harinya. Jadi pastikan perawatannya benar untuk agar supaya tetap terjaga kualitas juga bahan tahan lama ya. Tahan lama. Kemudian kira-kira mas berapa biaya keseluruhan dari pengerjaan stiker aja ya, kita bukan part tapi hanya stiker di body. Kita untuk harga untuk Scoopy utamanya itu sekitar harga 700 sampai 900. 700 sampai 900. Ya itu udah custom, bebas request untuk gambar, tema maupun kata-kata kita juga bisa. Oh gitu. Iya. Jadi untuk harga 700 sampai 900 range itu untuk Scoopy. Ya untuk Scoopy. Untuk motor-motor lain jelas berbeda ya mas? Berbeda mas. Oh. Jadi teman-teman ya untuk harga 700-900 itu adalah jenis Matic ya. Ya Matic khususnya Scoopy. Itu ada antara 700 sampai 900. Jadi kalau teman-teman ada motornya selain Matic atau Scoopy itu ada akan biaya lagi, dan itu nanti mungkin saya akan review di next ya. Kemudian apalagi ya yang belum ini mas ya? Sudah semua kayaknya ini ya. Sudah. Oke, jadi teman-teman ya ini cukup singkat kita untuk bertanya-tanya tentang si Mas Oni ini, sekaligus owner dari pemilik Scoopy, dan juga dia kebetulan punya bengkel pemasangan stiker atau dekal. Teman-teman bisa lihat di Instagramnya yang ada di bawah. Jadi teman-teman kalau pengen untuk tanya-tanya untuk pembuatan dan sebagainya bisa ke Mas Oni. Terima kasih Mas Oni ya sudah meluangkan waktunya memberikan info-info yang bermanfaat. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan komen. Ikuti terus perjalanan FLF Moto, nggak sampai di sini. Bye bye, saya admin FLF Moto, Mas Oni.